gimana pegang C2 ini proses spinosus C2, cara pegangnya bagaimana? Pakai jari. Jadi pada saat kita pegang kepala kita turun ke bawah kan ketemu cekungan ya, ketemu cekungan, terus turun lagi ketemu tonjolan pertama kali. Itu adalah prosesus spinosus vertikal 2 karena C1 tidak memiliki prosesus spinosus. Nah, nanti tangan kita pada saat osikut itu kita pegang di C2. Kalau masih susah pegang C2 nya ya udah pegang mulai dari kepala belakang itu ketemu tonjolan pertama itu yang ada di tangan kita. Meletakkan kedua tangan di atas sternum mulai merasakan nafas. Jadi pastikan situasinya parasimpatis, berarti nggak boleh sibuk, nggak boleh rame, nggak boleh gaduh. Jadi agak lucu kalau kita lakukan lymphatic drain, samping kita ada fisioterapi yang melatih anak sipil yang nangisnya cengkeng ya, coba. Nah, pasiennya kan tegang, berarti kan kita nggak bisa mendapatkan situasi parasimpatis kan ya, cuma juga itu. Jadi memang harus ada ruangan tersendiri yang nggak rame. Kalau memang terpaksa, misal kita punya klinik nih, lakukan lymphatic drain, cuman sempit, padahal di situ ada pediatri, ya dikasih ruangan kedap suara kayak hipnoterapi gitu kan, ruangannya dikasih kedap, jadi nggak kedengaran dari luar ya, jadi bisa dilakukan. Sternum, kita ada di sternumnya pasien. Pada saat pegang gimana? Konsepnya lymphatic drain itu seperti daun jatuh ke lantai, jadi ya jatuh ke tanah. Nah pas dapat jatuhnya itu, jadi kita bayangin daun kering turun leang terus jatuh ke tanah, tek kayak gitu kan, ringan banget kan. Nah itu tekanannya seperti itu, jadi smooth and gentle, halus banget dan juga pelan. Jadi prinsipnya adalah pelan, nggak bisa cepat-cepat. Karena yang kita kejar adalah parasimpatis, kita bikin situasinya rileks. Kalau situasi rileks berarti kan pembuluh darahnya bisa melebar. Kalau kita hilangin bengkaknya bisa gampang dialirkan. Kita pegang pelan, tapi begitu sampai ke tubuhnya pasien ya langsung mantap aja, jangan minggirin terus. Karena persepsi pasien kalau kita pegangnya antara mau pegang sama enggak kan persepsinya beda-beda. Sama misal fisioterapinya cewek sama ceweknya aja persepsinya udah ngapain sih visi gitu ya, apalagi kalau lawanan jenis, jadi pikirannya malah jadi yang lain-lain, malah pikiran mesum gitu ya. Jadi ini kita langsung mantap aja pegang pasiennya. Pada saat kita pegang kan pasien itu beda-beda tuh situasinya, apakah dia masih tegang, kemudian detak jantungnya itu cepat banget, atau detak jantungnya sangat ringan, bahkan kita nggak dengar, nggak ngerasain sama sekali ya gitu. Sehingga ini pada saat kita pegang di sternum kita benar-benar ngerasain nafasnya pasien. Kalau bisa kita barengin sama nafasnya kita, karena di situ ada efek motility. Tapi kalau nggak bisa, yang jelas kita bisa tahu arah nafasnya pasien, bisa ngerasain gitu ya dengan tangan kita. Oke, menuju ke arah acromion. Dari sternum saya bawa ke arah pundak, sampai ujung ya. Jadi tekanan ini bukan di tangan saya, tapi badan saya yang agak ke depan. Kaki saya belakang jinjit ini. Oke, terus saya kurangin jinjit di kaki belakang saya, tubuh saya kurangi majunya, maka ini tangan saya pelan-pelan terasa hilang ya. Jadi bukan pegang pas posisi tubuh saya kaku enggak. Terus itu setelah dari acromion enggak balik lagi ke sternum. Jadi setelah saya sampai ke acromion, kaki saya turun, badan saya tegak, terus saya pulang lagi ke acromion lagi. Terus baru saya meluncur lagi ke sternum, saya meluncur lagi ke acromion.
ngempesin perut saya kalau saya mau ngasih tekanan. Terus saya mulai hilangin bungkuk saya, terus saya lepas 3 kali. Kemudian tangan, geser tangan ke trapesius, gunakan 2 jempol. Trapesius maksudnya yang ke bawah ya, trapesius di sini. Jadi tangan kita ada di leher pasien mulai dari sini. Ini clavicula, jempol kita nempel di clavicula, dorong ke belakang. Ini nggak usah sampai pegang processus spinosus, jadi pegang processus spinosus kayak gini, tapi setelah di sini dorong ke belakang, bisa dibikin lurus, jatuhnya ke tempat tidur. Jadi nggak usah lingkar pegang, tapi hanya di sini. Tangan saya di atas clavicula, saya pegang leher, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Bisa saya teruskan turun, jatuhnya ke tempat tidur. Jadi nggak begini terus turun ke bawah sampai ke belakang, itu enggak. Terus step di atasnya, di leher kayak dibagi 3 step gitu ya, 3 garis. Terus ini kita ikutin ke bawah. Terus yang terakhir ya jakun itu ya, yang pokoknya nempel ke leher ya. Kalau cowok kan kelihatan jakun. Jadi kita pun ada yang nonjol. Nah di situ kita turunkan ke bawah. Terus profundus tuh posisi tangan saya kayak gini, ini dapat telinga. Nggak nempel telinga banget sih, tapi kan kekuatan tumpuan pada saat kita melakukan locomotion itu ada di sini, ada di bawah jari-jari kita. Jadi tangan saya si jempol seakan-akan nyentuh telinga, tangan saya di belakang karena kekuatannya ada di bagian belakang, di bawah jari. Berarti kan yang saya treatment adalah bagian belakang leher, bukan di muka ya. Nah ini saya lakukan locomotion tadi, turun karena jantung itu letaknya ada di dada, berarti kan cairan itu saya bawa turun, bukan saya dorong ke depan. Kalau saya dorong ke depan, cairan itu larinya ke kepala dan itu menyebabkan pasien pusing. Nah ini sampai 5, kemudian step di bawahnya lagi sampai kita bikin rotas locomotion kayak gitu sampai 5 kali juga. Terus yang terakhir area kelingking sampai ini kita itu area sini nyentuh clavicula. Lakukan locomotion tadi juga sampai 5 hitungan. Kemudian terminus, di mana sih letak terminus? Clavicula, area cembungnya ini, karena di sini cembungnya tangan kita bisa masuk nyantol di sini ya. Nah itu ada titik yang seakan-akan ada cairan di situ, kita bisa masukkan. Kenapa sih pada saat profundus tadi kan aku bawa dengan begini tuh, aku sebenarnya turun cairan nih dari atas ini tak turunkan, terus tahap kedua tak turun lagi sampai ke sini tak turunkan lagi, tapi posisi cairan itu kan akhirnya berhenti di sini ya kan, sehingga saya kosongkan terminus. Anggap aja ini lampunya masih merah gitu kalau di traffic ya, kalau di lampu merah hijau itu masih di sini, sehingga saya bikin lampunya hijau dengan terminus itu. Sebenarnya saya buka lubang yang di sini supaya buka nah cairan yang numpuk tadi kan bisa masuk, sehingga pada saat tahap selanjutnya fold atau siput itu kan saya pokoknya masukin ini sampai di sini, saya terminus lagi. Jadi kenapa di setiap tahap itu selalu diselesaikan dengan terminus, karena kalau lubangnya di sini saya buka, air itu bisa masuk, sehingga di sini bisa lewat dengan gampang gitu ya. Ada bayangan? Nah kemudian setelah profundus, terminus, jadi terminus letaknya di sini. Kalau mungkin pada cewek yang nggak olahraga dan sebagainya, enak sih cari terminus habisnya leher ke bawah itu ya terminus gitu ya. Jadi kalau ini leher lurus kan dapatnya terminus, tapi kita nggak boleh ngapalin lehernya pasien turun terminus. Kalau pasiennya Messi
lehernya aja lebih gede daripada kepalanya ya. Berarti kan jatuhnya di sini area lateral kan nggak lucu. Jadi memang kita harus ngakalin ini sih. Tapi kalau susah, misal pada cewek ya, misal lurusnya leher itu dapatnya tendinus gitu. Kalau yang nggak olahraga dan dengan biasa sih kelihatan ya. Nah ini kelihatan banget kalau Mas siapa namanya? Oh Mas Yuda ini kelihatan. Jadi tangan kita langsung bisa nyantol masuk ke dalam. Ini pun juga nggak bisa langsung rusuk karena sakit. Pasien nanti tegang lagi. Nempel. Kalau ditolak ya mundur lagi baru masuk. Setelah kita masuk tubuhnya bisa menerima, kita baru lakukan rotasi dan minus 5 hitungan. Jadi saya lakukannya itu gini. Ini penting banget untuk terminus karena ibaratnya lubang yang di situ kita buka supaya cairan bisa masuk kayak gitu ya. Terutama pada terminus di kiri pasien karena di situ satu-satunya tempat berputar antara oksigen dan CO2 pada cairan pada getah bumi. Kemudian osiput itu sama dengan profundus tadi, cuman bedanya pada step pertama tangan kita yang pegang tadi ya, mulai kepala turun kan ada cekungan tonjolan pertama itu adalah C2. Nah jari tengah kita kanan kiri itu nyatu nemu C2 nya, terus lakukan seperti ini sehingga C2 itu jadi area sini yang seakan-akan kita dorong ke depan. Ini pun nanti pada tekniknya Mulligan yang sangat efektif buat mengaktifkan semua organ kan kita pegangnya di sini, kemudian ini pegang di apa di C2, terus kita seakan-akan translasi dia ke depan belakang dan itu kurang aman sehingga biasanya gunakan handuk atau gunakan belt itu lebih cepat kayak gitu ya. Nah yang ini itu fungsinya sama. Kalau ini lebih aman karena kan setelah kita sentuh kita dorong ke anterior kan karena dia locomotion ya, jadi kan dorong mundur dorong lagi mundur dorong lagi kayak gitu. Di Mulligan kan juga 8 repetisi sampai 10. Nah khusus osiput untuk yang di C2 ini juga bisa diulang 10 kali. Kalau 5 kali juga nggak apa-apa karena maksudnya buat ngapalin semua karena diulang 5 kali monggo, tapi untuk osiput juga bisa 10 kali karena dia ada efek untuk mengaktifkan aktivasi seluruh organ tubuh kita. Ini dari C2 kita nemu ini lakukan locomotion 1, 2, tiga sampai 10 gitu ya. Terus lanjut profundus 1, 2, 3 terminus. Kemudian tangan supinasi di dagu. Terus lakukan 3 supinasi di dagu itu 3 step. Maksudnya gini, tangan kita nyambung di bawah dagu demikian. Terus lakukan locomotion tapi nyamping, nggak pindah tempat ya, cuman locomotion aja 2 sampai hitungan 5, lari ke lateral sedikit, geser ke lateral sedikit, lakukan locomotion lagi sampai hitungan 5, kemudian lari ke ujung, ini dapat habisnya dari manibula, lakukan locomotion lagi. Nah setelah itu fork hold. Fork itu kan kalau orang Jawa sendok porok garpu kan. Nah berarti kan buatnya jepit gitu ya. Nah ini jadi 2 jari kita jempol sama telunjuk ada di atas telinga, kemudian 3 jari ada di bawah telinga, hampir mirip profundus. Kalau profundus tadi kan hanya jempol yang di atas telinga, tapi kalau ini telunjuk yang di atas telinga. Sehingga karena telunjuk di atas telinga, sudutnya tangan kita kan berubah jadi ke depan, sehingga yang di treatment adalah pipi. Kalau tadi kan perleheran bagian belakang, kalau ini pipi. Nah kalau high berarti benar-benar telunjuk itu ada di atas telinga dan
inti kita tuh nempel pada telinganya pasien ya, telinganya pasien. Tempelin dulu, terus baru locomotion. 1, 2, sampai hitungan 5, forward high yang atas, kemudian turun 1 step lagi. Pokoknya intinya kalau pas di pipi ya 2 step gitu ya, atas bawah. Nah ini sama lagi, 1, 2. Nah dengan hitungan 5 juga balik lagi ke profundus, 3 step terminus. Temporo, kalau yang suka lihat orang musik itu kan dikasih koyo di sini itu ya. Nah itu temporonya, itu berarti dapat di sini kita di bawah jari-jarinya kita. Locomotion lagi sampai hitungan 5, turun hampir dekat sama temporomandibular joint. Lakukan 5 kali putaran juga. Kemudian fourth of high, fourth of low, kemudian profundus, 3 step terminus. Kemudian nomor 8, buatkan lingkaran di acromion, tekan ke samping bawah atau meja, lalu tarik ke kaudan. Kita bayangin kalau pada gerakan kasarnya tuh kayak gini. Jadi area bagian anatomi sini medial ya kan. Ya pokoknya area bagian kelingking ke bawah ini benar-benar nggak mau lepas dari tubuhnya pasien. Jadi acromion jadi kayak gini. Ini tak tempelin. Nempel tetap bagian lateralnya saya kelingkingnya saya nempel. Terus akhirnya saya ke depan kayak gini. Nah terus baru didorong ke arah tempat tidur. Jadi gimana dorongnya? Kepresin perut, kaki saya jadi jinjit ya. Dan saya agak kemana depan. Lepas jinjit saya agak saya ilangi, sampai perut saya kurangi, tangan saya lama-lama lepas. Ini juga dikurangi. Jadi yang prinsipnya di sini adalah ini nggak boleh lepas nih, jadi kayak bikin lingkaran ini. Nah begitu dia muter ke depan, mulai saya kompresin perut, saya jinjit, jadi saya akan ke depan. Kompres jinjitnya saya kurangi, kompres perutnya saya kurangi, badan saya agak tegak dan saya tinggalkan. Jadi peran perpindahan itu terasa pelan kalau yang terjadi adalah tubuh kita, bukan tangan kita. Kemudian trapesius pompa, 3 step mulai dari acromion sampai ke pangkal leher. Jadi tadi kan habis dari ini tadi lepas, kita pompa nih mulai dari acromion bagian lateral, pompa. Kan kalau pompa ya teknik ketiga tadi ya, prinsipnya gitu kayak kipas kayak gitu. Pompa dibawa ke arah leher. Nah begitu sampai ke pangkal leher, kita tarik ke arah terminus. Tarik ke arah terminus sampai hitungan 5 juga, terus terminus di locomotion lagi, muter dengan jari telunjuk dengan 5. Nah stop, selesai. Berarti setelah itu kita breathing exercise. Breathing exercise, breathing biasa aja, tarik nafas panjang hembus. Tapi untuk mengaktifkan getah bening supaya regenerasi sel kita bagus, nafas simpatikus yang ada di cisterna cilii, jadi kayak ada di ulu hati kita itu ada 15 kantong udara. Dan kalau
supaya dia dapat oksigen minimum berarti kan harus dikosongkan. Mengosongkan satu kantong butuh 1 detik. Berarti dia butuh 12 detik untuk tidak bernafas. Jadi kan tarik nafas panjang, hembus, kita dorong, kita bantu untuk mengosongkan ya supaya udara residunya hilang. Nah, kita dorong di sini supaya udara residu hilang. Stop, nggak nafas dulu sampai hitungan 12. 12 detik itu bukan 1, 2. 1, 1. 1, 2 gitu kan sampai 12 detik itu kayak gitu. Nah, biasanya kalau pasien ya pertama digituin jangan kan pasien kita aja baru 5 sudah ya, berarti kan latihannya pelan-pelan, tapi kita tahu target untuk regenerasi sel berarti kan tidak bernafas selama 12 detik baru tarik nafas lagi karena udara residunya dihilangkan, tidalnya dikosongkan sehingga pada saat kita narik dapat oksigen semua sehingga sehat itu maksudnya kantong-kantong bekas dirinya dapat oksigen yang baik. Nah, di terakhir pas tarik nafas panjang hembus kan tambah 12 hitungan untuk yang terakhir aja ya bikin hentakan. Sudah 10, 11, 12 tarik nafas. Nah, kita agak tinggalnya cepet ya gitu supaya ada hentakan di sana. Ada pertanyaan? Sebelum kita praktekkan? Oke, praktek ya. Jadi yang